Halo guys, jumpa lagi di Maca Mangga. Jadi kali ini gue bakal nge-review komik PTSD Radio. Cuma ini gue review pakai versi digital karena gue nggak beli fisiknya. Kenapa? Nanti bakal tahu lah kalian ya. Sekarang kita bahas seperti biasa mulai dari harga dan cover ya. Kalau dari harga sih memang bisa dibilang cukup mahal ya. Harganya itu 95.000. Cuma ini nggak bisa dibilang mahal banget juga karena ini itu sebenarnya terdiri dari dua buku ya, volume 1 dan volume 2. Ini tuh omnibus 2 in 1. Jadi ya bisa dibilang harga per komiknya 47.500 ya. Standar lah ya. Gitu. Ukurannya sendiri 13 kali 18, jadi sama seperti komik-komik pada umumnya lah ya, kayak Dissolving Classroom, Record of Ragnarok, ukuran standar zaman sekarang. Gitu ya. Nah, sekarang gue mau bahas masalah art ya. Kalau artnya gimana? Gambarnya apakah bagus? Yang pertama, kalau masalah sensor, gue nggak bisa komentar ya, karena gue nggak punya versi fisiknya. Dan kalau masalah adegan yang aneh-aneh, ini tuh komik horor, jadi sebenarnya bisa dibilang sangat-sangat minim adegan yang aneh-aneh. Cuma memang ada satu gambar adegan bercocok tanam kasarnya ya. Jadi mungkin di bagian itunya ada sensor, cuma gue nggak tahu sensor bagaimana. Prediksi gue sih bakal di blur gitu ya, karena ini di bawah level komik, jadi harusnya rada aman gitu ya. Kalau nanya artnya, gambarnya bagus nggak? Menurut gue gambarnya ya bagus ya, cukup bagus. Tapi kalau untuk genre horor rada-rada hambar menurut gue ya. Apalagi kalau kalian bandingin sama Sensei Ito Junji. Jauh banget lah ya. Sensei Ito Junji itu gambarnya bener-bener horor dan bagus dan menyeramkan. Kalau ini ada memang gambar yang menyeramkan tapi nggak semengerikan karyanya Ito Junji dah ya. Oke, masih masuk tapi nggak wah menurut gue. Gitu ya. Cuma yang hebatnya itu tata letak halamannya ya, storyboardnya itu bagus. Karena biasanya itu gambar-gambar seram itu munculnya setelah kita ngebalik halaman tiba-tiba gitu. Jadi ada efek kagetnya sih bisa kalian dapetin itu ya. Jadi kalau art sih masih bisa dikasih ya, 7 atau 8 pun masih masuk lah ya. Cuma kalau Sensei Ito Junji bisa gua kasih nilai 9 lah ya. Tapi untuk karyanya yang bagus ya, yang baru maksud gue, bukan yang bagus. Kalau dibandingin sama karya Sensei Ito Junji yang awal seperti Tomie sih, gue masih lebih pegang PTSD Radio gitu ya. Jadi lebih bagus dibanding Ito Junji yang lama, tapi inferior dibanding Ito Junji yang baru-baru ini. Itu mengenai artnya ya. Sekarang kita bahas masalah cerita. Untuk cerita bisa dibilang ini rada pusing ya. Tiap chapter itu dinamain pakai frekuensi radio ya. Kalian bisa lihat itu di daftar isi lah ya. Pasti itu ada kayak berapa hertz ya itu. Dan frekuensi radio ini sebenarnya sangat-sangat penting untuk diperhatikan ya. Karena kalau kalian baca langsung ya tanpa memperhatikan frekuensi, ceritanya itu seperti lompat-lompat gitu. Jadi kalian sendiri bingung gitu. Hah, ini cerita apa sih? Di chapter 1 misalnya frekuensinya berapa, ini nyeritain tentang desa. Terus kemudian chapter 2 tiba-tiba nyeritain tentang kota modern. Nah itu nggak sinambung gitu jadi kalian bacanya. Ini yang akan membuat kalian sedikit pusing gitu ya. Tapi bagusnya itu buku ini jadi seperti puzzle gitu ya. Jadi kalian kalau mau tahu lebih lanjut, lebih dalam ya, kalian jadi kayak baca ulang lagi tuh. Kalian baca dari yang frekuensinya mirip-mirip, yang 91 sama 90 misalnya. Oh nanti kalian jadi ngerti. Jadi ini ada bagusnya, ada buruknya. Bagusnya jadi puzzle, buruknya kalian jadi rada pusing gitu. Jadi gue nggak bisa bilang bagus atau jelek karena itu bergantung pada orangnya sendiri ya. Cuma konsepnya ini gue akuin keren ya, tapi ya pusing lah gitu ya. Tapi nih kalau mau boleh jujur nih ya, menurut gue cerita di tiap chapternya menurut gue nggak banyak yang spesial. Kebanyakan itu chapternya nyeritain tentang seseorang, misal lagi naik kereta tiba-tiba si orang itu ngelihat kaca jendela dan ada penampakan, gambarnya serem gitu doang gitu. Kebanyakan ceritanya kayak gitu. Orang lagi pulang kerja misalnya tiba-tiba kayak ada yang menarik dia atau apa, pas dilihat ada gambar serem gitu. Jadi sebenarnya alur ceritanya nggak didapetin dari tiap chapter itu. Kalian harus ngerangkai sendiri biar kalian ngerti ceritanya itu gimana ya. Jadi itu dia yang mau gue sampein. Jadi nggak bisa dibilang jelek, tapi memang memusingkan sedikit ceritanya gitu ya.
Ceritanya sendiri intinya itu tentang suatu dewa ya. Kalau terjemahan Inggrisnya itu God ya, Tuhan ya. Dewa yang kasarnya banyak pengikutnya di zaman dulu, makanya nanti ada setting zaman dulunya. Dulu itu sangat dihormati, dikasih persembahan berupa rambut gimana, tapi dengan berjalan seiringnya waktu dilupakan gitu. Bahkan patungnya itu hancur. Nah, bisa dibilang ini itu kayak kutukan terhadap kota tersebut gitu ya. Jadi mistisme gitulah ya gitu ya. Nanti juga kalian ngelihat si karakter utama kalian gitu ya. Ya nggak bisa dibilang karakter utama sih yang perempuan ini ya pertama kali ya. Karena karakternya itu ada banyak, jadi nggak bisa dibilang mana yang karakter utama. Cuma banyak hal misterius yang terjadi di kota itu aja intinya begitu ya. Jadi kalau dibilang sih ceritanya menarik, cuma pusing gitu ya. Nah sekarang gue mau beberin alasan gue kenapa gue nggak koleksi ya. Pertama seperti yang udah gue bilang tadi, ceritanya itu rada memusingkan dan mesti ngerangkai-rangkai gitu. Itu memang keren, tapi jujur gue males melakukan hal tersebut. Jadi kasarnya gue baca di Digital Scanlation kan ya. Dalam membuat review ini, gue cuma ngebaca volume 1 dan volume 2-nya ya. Jadi kasarnya itu volume 1 di Omnibus yang sekarang gitu ya. Volume 3 sampai 6-nya nggak gue baca. Nanti kalau yang di Indonesia ini terbit itu cuma ada 3 volume ya, karena 2 volume per 1 buku. Gitu ya. Dari volume ke-1 dan kedua itu ya, dari buku pertama ini, menurut gue nggak penasaran lagi gitu. Walaupun ada hal yang menarik ya. Gue memang cuma baca detail volume 1 dan volume 2-nya, tapi karena beredar di rumor ending manga ini tuh sangat menggegerkan, gue akhirnya baca. Ya, ini bakal mengandung spoiler, tapi ini juga penting buat kalian ketahui. Ya, seperti yang kalian ketahui, manga ini tuh hiatus ya. Manga ini tuh hiatus, jadi nggak dilanjutin lagi. Jadi kasarnya itu volume 6 itu tamatnya bakal ngegantung. Bisa dibilang ngegantung, cuma bisa dibilang juga selesai. Kenapa? Karena nanti kalian di volume 5 itu, sang pengarang itu bakal nyeritain sesuatu yang sangat menyeramkan. Ya, ini bakal gue peringetin nih, ini adalah spoiler, tapi sekaligus alasan kenapa manga ini hiatus. Jadi ya tonton sesuai dengan resikonya ya. Kalau kalian nggak mau di spoiler kenapa manga ini hiatus, jauhi. Skip ke bagian kesimpulan. Ya cuma kalau kalian mau tahu kenapa sih, gue ceritain sekarang ya. Jadi pertama, bener manga ini tuh terapak, tapi bukan dengan alasan yang lazim atau yang biasa. Biasanya kan kalau manga dikapak itu karena misalnya penjualan kurang bagus, gak laku. Cuma manga ini itu dikapak karena sang pengarang itu mendapatkan teror dalam hidupnya ketika mengarang manga ini itu ya. Jadi nanti kesimpulannya itu ya, di volume 5 nanti itu si pengarang itu bakal ngasih kisah hidup dia dalam ketika sedang mengarang manga ini gitu ya. Jadi si pengarang itu dulu kantornya itu di Tokyo, kemudian dia itu pindah ke Sapporo, dan di Sapporo itu dia dapat kantor yang murah dan besar gitu ya. Tapi pas masuk tempat tersebut, dia itu menemukan suatu objek yang aneh ya. Kayak home shrine ya kalau bahasa Inggrisnya, jadi kayak relik lah intinya, kasarnya bahasa Indonesianya gue nggak bisa jelasin ya. Home shrine itu kayak jadi sisa kuil zaman dulu lah ya, home shrine itu. Dan sejak nemuin benda tersebut, dia mengalami kejadian yang aneh gitu banyak ya. Contohnya teh kayak ketika ibunya nelpon nih, dia ini lagi sendirian kerja di studio. Cuma ibunya bilang, aduh sorry ya ngeganggu lu lagi dipanggil sama asistennya di belakang. Ya, nah si cowok ini udah bilang, kan gue dibilang dari tadi gue itu lagi sendirian. Tapi kalian kaget gak sih? Soalnya ibunya itu bilang dia nggak denger ada yang manggil anaknya terus dari tadi. Nah itu si pengarang itu jadi merinding sendiri gitu ini kejadian. Dan juga saat malam-malam itu ini kejadian ini dulu pernah gue alamin juga sih ya. Bukan di rumah gue, tapi dulu waktu gue kerja praktek intinya kan nginepnya kayak di suatu apartemen atau di kosan gitu ya. Nah di lantai atas itu kosong. Tapi tiap malam jam 2 sampai jam 3 malam itu ada suara orang lari-lari. Nah itu persis yang dialami oleh pengarang ini gitu. Jadi gue sangat relatable pas gue baca cerita ini, gue juga merinding. Wah dulu juga gue seperti ini gitu. Ya gitu, ada orang lari-lari padahal di lantai atas itu kosong, gak ada yang tinggal. Nah ini dialami sama si pengarang juga. Terus bapak yang punya tempat ini tadinya itu baik,
sama dia ya, bapak yang punya apartemen tempat dia kerja itu baik, tiba-tiba marah-marah ke dia. Gitu ya. Akhirnya dia mutusin buat pindah, tapi setiap kali dia mau nyeritain kejadian aneh tersebut ke orang lain, dia pasti selalu sakit-sakitan. Jadi ada kejadian aneh yang nimpa dia gitu. Akhirnya sama temennya dikasih tahu lah, dia suruh hati-hati gitu ya. Karena ada sesuatu, dan asistennya juga, salah satu asistennya juga yang dulu kerja sama dia, orangnya baik, dikasih tahu sama ibunya jangan kerja di tempat itu gitu. Di tempat itu ada sesuatu. Makanya si asisten itu sempet nggak kerja sama dia, tiba-tiba kabur tanpa ngomong apapun. Nah itulah gitu. Jadi sang pengarang itu jadi bilang gua nggak bakal cerita lebih jauh lagi tentang hal ini. Nah cuma yang bikin gua bingung itu, ini kan cerita horor dia itu tadi kan tentang kayak cerita pengarang ya. Sesudah bukunya habis kan suka ada kayak cerita pengarang gitu ya. Dia ngapain, kalian tahulah bagian ekstra di komik itu. Kan yang diceritakan itu kan bagian ekstra gitu ya. Kasarnya kalau dia berhenti gitu menceritakan hal tersebut, nggak ada hubungannya sama si PTSD Radio sendiri dong. Tapi dia memutuskan buat berhenti mengarang PTSD Radio. Jadi kesimpulannya menurut gua itu sebenarnya yang dia temukan itu objeknya itu mungkin itu terinspirasi dari itu yang tadi gua bilang itu, dewa di dalam PTSD Radio. Jadi secara tidak sengaja mungkin dia mengungkapkan cerita atau legenda di dalam komik ini gitu. Jadi bisa dibilang komik ini mungkin kisah nyata. Ya itu yang gua tangkep ya, cuma gua juga bisa salah ya. Gua ini nyeritain ini merinding loh, ini serius. Ya intinya itulah yang membuat manga ini menurut gua manga dengan ending terseram ya. Jadi terseramnya ini bukan karena dikapak atau gimana, cuma serius ini manga horor tapi menimbulkan efek ngerinya itu luar biasa gitu. Seperti lagi-lagi gue bandingin sama film Incantation ya. Kalau di film Incantation itu tamatnya itu nanti di akhirnya, ini spoiler alert ya, masih lagi spoiler. Di film itu kan intinya si tokoh utama itu sebenarnya ngebuat film itu buat ngebagiin kutukan ke semua orang di dunia ini yang nonton film itu, biar kutukan buat anaknya itu sedikit gitu. Nah ini seperti itu. Jadi ada efek ngerinya juga buat gue yang nge-review ini gitu. Jadi wow gitu. Ini gue nggak tahu apakah dia memang bener kejadian itu atau dia mengarang buat popularitasnya naik gitu. Karena jujur kalau menurut gue tadi yang udah gue bilang, ceritanya itu menurut gue biasa PTSD Radio itu. Cuma karena cerita epilog endingnya seperti itu, serius ini jadi serem banget. Disinilah kejeniusan si pengarang ya. Nah sampai di sini kalian bisa bebas menginterpretasikannya apakah memang dia hiatus karena kisah seram tersebut, atau memang sebenarnya komik ini itu dibuat sebenarnya udah tamat, cuma dia alasan aja biar mendongkrak penjualan. Nah itu kalian simpulkan sendiri, gue nggak bisa ngomong. Cuma ya intinya itu menarik, memang ini kisahnya serem banget gitu. Ya jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya seperti yang udah gue bilang. Kalau gue sih baca mangganya, menurut gue cerita horornya biasa ya. Karena menurut gue nggak serem, walaupun ada gambar-gambarnya juga menakutkan, tapi gue nggak sampai jadi ketakutan gimana. Yang membuat serem itu alasan itu gitu, alasan kenapa manga ini dikampak karena kejadian mistisnya apa gitu. Itu yang bikin serem dan ngeri gitu ya. Kalau cuma begitu doang sih ya nggak membuat gue beli manga ini gitu ya. Soalnya mangganya sendiri menurut gue biasa gitu ya. Kalau ditanya manga yang serem apa, Gan? Manga yang serem benar-benar bikin gue ketakutan ya. Serem itu 100 Ghost Stories Before I Die atau apa lupa gue. Nanti gue posting gambarnya ini di layar ya. Itu manga yang ada cerita seremnya gitu. Lumayan bikin gue takut itu ya. Itu manga Ito Junji itu menurut gue nggak gitu serem, cuma menakutkan dan gambarnya menjijikan, tapi bisa menimbulkan rasa getek lah. Itu yang gue suka dari Ito Junji. Cuma kalau buat yang serem merinding kayak yang barusan gue ceritain itu gue nggak merasakan itu di Ito Junji. Cuma di manga ini gue merasakan dari epilog ceritanya gitu ya. Ya segitu aja ya review PTSD Radio ini. Kalian bisa tinggalin komentar kalian di bawah. Menurut kalian gimana? Apakah sang pengarang itu cuma kayak akal-akalan dia biar manga ini heboh? Karena memang setahu gue semuanya yang bikin manga ini heboh itu karena alasan si pengarang ngekampak manga ini gitu. Jadi wah, jenius sih memang kalau kayak gitu.
Ya, gitu kalian simpulin sendiri aja ya. Ini memang pinter banget sang pengarang ya. Terlepas dari itu beneran atau enggak, tapi sangat-sangat pinter gue akuin. Hebat. Gitu. Ya, segitu aja. Makasih udah nonton. Like video ini kalau kalian suka dan juga jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya ya guys.